Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan pembacaan brosur Ahad hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 tentang menjauhi perselisihan dan perpecahan bagian kedua. 3. Melazimi kehidupan dengan kebersamaan atau berjamaah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Artinya, secara tidak langsung, hal itu menunjukkan bahwa hidup berjamaah adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia. Karena hidup berjamaah akan membawa banyak kebaikan. Dalam Islam, konsep hidup berjamaah menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan, hidup berjamaah merupakan salah satu aspek terpenting untuk tegaknya Islam secara kafah. Allah SWT menyuruh umat Islam untuk hidup berjamaah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surat Shaf ayat 4. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Dar dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2, dan 4 lebih baik daripada 3. Maka wajib atas kalian berjamaah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan umatku melainkan pada petunjuk. Hadis riwayat Ahmad, dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Bahtari. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya dari Muawiyah bin Abu Sufyan, bahwasanya ia berdiri di tengah-tengah kami, lalu berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri bersama kami." Lalu beliau bersabda, "Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dari ahli kitab, agamanya terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan di neraka dan 1 golongan di surga, yaitu al-jamaah." Begitu tinggi Islam memposisikan pentingnya menjalani hidup berjamaah. Selain hidup berjamaah merupakan perintah yang disyariatkan, hal itu juga karena di dalam hidup berjamaah terdapat banyak sekali keberkahan. Di antaranya akan mengantarkan kita kepada persatuan yang saling menguatkan antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Layaknya satu tubuh, jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan turut merasakan sakit. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari An-Nu'man bin Basir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memandu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada satu anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam." Selain itu, aspek keberkahan dari hidup berjamaah juga akan mampu menguatkan dan menyelamatkan kita dari keburukan dan kebinasaan. Karena dengan kita berjamaah, maka seluruh potensi akan terkumpulkan dan termaksimalkan.
Setiap anggota jamaah akan saling menguatkan, menutupi dan melengkapi kekurangan yang ada pada anggota lainnya. Sehingga dengan berjamaah, potensi yang awalnya terserat dan lemah akan berubah menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Layaknya sebatang lidi yang lemah dan tak banyak berfungsi, tapi begitu sudah disatukan menjadi seikat sapu lidi, maka ia akan menjadi kuat dan bisa berdaya guna lebih. Apabila kita hidup berjamaah, maka orang yang akan berniat jahat kepada kita atau memusuhi kita akan berpikir dua kali. Artinya, ketika kita dalam satu jamaah, musuh akan kesulitan, bahkan tidak berani untuk mengganggu kita. Namun, ketika kita jauh atau keluar dari jamaah, maka mereka akan sangat berani mengganggu dan menyakiti kita. Di dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di antaranya yang artinya, dari Abu Darda ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau padang sahara yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu wajib atasmu berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya. Sa'idah berkata, As-Sa'id berkata, maksud berjamaah adalah sholat secara berjamaah. 4. Menjauhi perdebatan walaupun dalam posisi yang benar. Orang yang senang berdebat akan menimbulkan dosa dan kesesatan. Kecenderungan orang yang suka berdebat akan mencari-cari dan mengungkapkan kelemahan dan kekurangan lawan debatnya. Selain itu, berdebat soal khilafiyah juga bisa memunculkan sikap mengklaim bahwa dirinya lah yang benar dan suci daripada lain debatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqo." Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya hanya Allah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa. An-Najm 32. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya berbantah-bantahan, perdebatan karena mengandung keburukan. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal 46. Allah melarang kaum muslimin berbantah-bantahan, dan apabila terjadi perbedaan pendapat supaya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah SAW menyuruh umatnya agar menghindarkan perdebatan sekalipun dirinya benar, karena tidak ada gunanya, bahkan dapat menimbulkan saling tegang urat leher dan dapat menghilangkan kekuatan. Rasulullah juga bersabda yang artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang meninggalkan berbohong, dan berbohong itu sesuatu yang batil, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga di bagian bawah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, padahal ia dalam posisi yang benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di tengah surga. Dan barang siapa yang memperbagus akhlaknya, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga di bagian yang paling atas. Hadis riwayat Tirmidzi. Ani Bani Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bika Utsman an la tazala mukhasiman. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah engkau berdosa selama engkau suka bertengkar. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah juga bersabda, yang artinya dari Abu Umamah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tersesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk selama mereka masih tetap di atasnya, kecuali orang-orang yang suka membantah. Kemudian beliau membaca ayat ini, balhum qaumun qasimun, tetapi mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar. Quran surat Al-Zukhruf ayat 58. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhum ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa amaladzina fi qulubihim zaygun fayatabi'una ma tasyabaha minhu tigha'a fitnati wa tigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikuma fi ilmi yaquluna asmana bihim amana bihil kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, yakni ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari isi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 7. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, apabila kalian melihat orang-orang yang memperdebatkannya, maka mereka itulah orang-orang yang dimaksud oleh Allah. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah juga bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang hamba dengan iman sepenuhnya sehingga ia meninggalkan berdusta dalam bergurau dan meninggalkan berbantah meskipun ia benar.
etis lihat Ahmad. Berbantah atau berdebat dengan mengikuti hawa nafsu, dengan emosi untuk mengalahkan lawan debatnya, dilarang dalam Islam. Adapun berbantah untuk mencari kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan perkataan lemah, lembut, maka yang demikian itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa ladina andallamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang dolim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46.